Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian daripada usulul fiqh dengan kitab Lubbul Usul. Langsung kita lanjutkan. Pembahasan selanjutnya adalah terkait dalil. Wad dalilu, dan adapun dalil, ma yumkinu tawassulu bi sahihin nadhar fihi ila matlubin khabariyin. Ma, yaitu sesuatu, yumkinu, yang dapat, at-tawassulu, mengantarkan, bi sahihin nadhar, dengan penalaran yang benar atau dengan benarnya penalaran, fihi, di dalam ma, ila matlubin, terhadap yang dikehendaki, khobariyin, yang bersifat khobar atau yang berbentuk khobar. Jadi yang dikatakan dalil itu adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kita atau dapat mengantarkan seseorang pada kesimpulan yang berbentuk khobar yang dikehendaki oleh orang tersebut. Melalui apa? Tentunya melalui proses penalaran yang benar, bisohihin nadar. Maksud daripada tawassul, sampai, itu sampainya itu menghasilkan keyakinan atau dugaan. Itu berarti tawassul. Ketika sudah sampai pada dugaan atau keyakinan, salah satu dari keduanya, dikatakan tawassul. An-nadhar, an-nadhar di sini atau fikiran, al-fikru, fan-nadhar huna al-fikru. Dikatakan oleh syarahnya, yang dimaksud nadhar di sini adalah fikir. La biqayyidil muaddi ila ilmin aw dhannin. Kalau ini ba, kalau iya la yuqayyidu, berarti la yuqayyidul muaddi ila ilmin aw dhannin, yang tidak membatasi terhadap peneliti tersebut atau pemikir tersebut pada sebuah ilmun atau keyakinan, aw dhannin, atau prasangka. Kemudian al-fikru, harakatun nafsi fil ma'kulati bihilafiha fil mahsusati, yaitu gerak hati untuk menganalisa beberapa perkara yang bersifat ma'kulat atau rasional, bukan yang terlihat dengan mahsusat, dengan panca indera. Jadi fikiran ini yang bekerja menganalisa perkara yang bersifat rasional, logika yang dimainkan di situ, bukan sesuatu yang kita jangkau dengan cukup penglihatan, kita sudah memahami. Lah, definisi ini ya, wa syamilat ta'rifu, dan definisi daripada dalil ini mencakup pada ad-dalil al-qat'i, mencakup pada dalil qat'i, sebagaimana kal alam liwujudis sani, seperti alam semesta ini sebagai dalil wujudnya pencipta. Adanya alam menjadi dalil adanya pencipta. Tidak mungkin adanya alam tidak ada pencipta. Dari hal yang kecil pun, adanya HP, adanya laptop, adanya apapun yang ada di dunia ini,
pasti ada pencipta di situ. Entah penciptanya atau pembuatnya manusia ataupun lainnya. Atau robot. Lah, alam yang begitu besar ini merupakan tanda adanya pencipta. Siapa itu penciptanya? Yang maha besar tentunya. Itulah Allah. Nah, ini mencakup pada dalil qat'i. Kemudian yang kedua juga mencakup pada dalil yang dhanni. Seperti apa? Seperti halnya api, prasangka adanya api, dalil adanya api karena di situ ada asap. Jadi prasangka saja. Kita melihat asap, itu berarti ada api. Lah, ini kan belum yakin. Oke, lanjut. Kemudian wal haddu wal ilmu ya. Wal ilmu adapun ilmu pengetahuan indana menurut kita akibahu muktasabun fil asohi. Akibahu muktasabun fil asohi. Akibat yang mengikuti terhadap ilmun muktasabun apa muktasab. Muktasabun apa muktasab, yakni pengetahuan yang diupayakan fil asohi di dalam qol asoh. Ilmu itu adalah yang didapat setelah melalui proses penalaran tersebut. Itu tergolong muktasab. Kalau tidak dilalui dengan proses penalaran seperti yang sudah disebutkan tadi, itu bukan muktasab. Nah, di sini ilmu indana akibahu itu dikatakan muktasab. Kenapa disebut muktasab? Karena kesimpulan pengetahuan tersebut dihasilkan melalui usaha analisa. Sehingga disebut istilahkan muktasab, diusahakan. Ini menurut pendapat asoh. Beda halnya yang wairu asoh. Kemudian dilanjutkan dengan wal hadduh. Dan yang dikatakan had. Apa had? Artinya had itu definisi. Apa yang dikatakan definisi? Ma, yaitu sesuatu yumayyizu yang dapat membedakan asyai'a terhadap sesuatu an ghairihi dari atau dengan perkara lain. Dengan perkara lainnya. Perkara lainnya ma. Jadi definisi itu adalah sesuatu yang dapat membedakan sesuatu perkara dengan perkara yang lain. Wa yuqalu dan dikatakan juga al-jami'u al-jami' atau artinya mencakup, universal, al-mani'u sekaligus al-mani' pencegah wal muttaridu dan juga muttarid itu setiap terdapat had pasti dijumpai mahdud. Nanti saya jelaskan ini. Sekaligus al-munakis, setiap terdapat mahdud pasti dijumpai had. Nah, di situ masuk juga jami, mani, muttarid, munakis. Contoh haddu lil insan atau haddul insan, definisi manusia. Ketika kita mengatakan apa definisi dari manusia itu, kemudian saya mengatakan al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang mempunyai akal atau bisa berpikir. Yang mampu berpikir maka dikatakan manusia. Lah, itu definisi pertama. Lah, di sini definisi ini sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat apa? Jami, mani, muttarid, munakis. Jami atau universal ini mencakup pada semua manusia. Tidak ada manusia yang tidak mampu berpikir. Dia mampu berpikir. Namun berpikirnya mempunyai kapasitas yang berbeda tentunya. Ini jami berarti mencakup pada semuanya manusia. Kemudian mani juga.
Berarti kalau mani sesuatu yang tidak ada di dalamnya, maka tidak masuk pada definisi ini. Kita melihat hewan, contohnya sapi. Sapi bisa berpikir tidak, mampu berpikir tidak? Tentu tidak, dia tidak mampu berpikir. Maka ini keluar mani, tercegah dari definisi manusia ini. Seandainya ini bisa berpikir, tentu sapi dikatakan manusia. Lah, berhubung definisi ini atau had harus ada mani, syarat had itu harus ada mani, maka ada sesuatu yang tidak masuk pada yang didefinisikan atau had, maka ia juga tidak bisa dikatakan had atau tidak masuk pada bagian manusia. Itu mani. Kemudian motorid. Jadi motorid itu setiap kali ada had pasti ada mahdud. Kullama wujidal mahdud. Di dalamnya dikatakan seperti itu. Ketika ada definisi, maka di situ ada yang didefinisikan. Sehingga semua satuan individu, person, satuan dari perkara yang definisikan, yakni seperti hal yang tadi, mahdudnya insan, manusia itu mahdud yang didefinisikan. Kemudian batasannya hayawanun natik. Lah semua satuan individu hayawanun natik, perkara yang didefinisikan ini masuk semua tanpa terkecuali. Sehingga individu lain di luar cakupan individu mahdud tidak bisa masuk dalam had atau dalam bahasa lain mani, yang di luar daripada definisi tidak masuk. Ya begitu ya. Kemudian selanjutnya munakis, sebaliknya munakis. Berarti kalau sebaliknya kullama wujidal mahdud wujidahuwa, yakni wujidahuwa had. Ketika ada mahdud yang didefinisikan, maka ada had, ada definisi. Sehingga semua masing atau afrod daripada mahdud itu, perkara yang didefinisikan, masuk semua tanpa terkecuali. Seperti halnya kalau kita membuat contoh di dalamnya ini, al-insan hayawanun katibun. Manusia adalah hewan yang bisa menulis. Maka ketika kita menemukan manusia yang tidak bisa menulis, berarti itu tidak bisa dikatakan insan. Lah, definisi pembuatan definisi ini salah. Kenapa? Karena tidak jamek dia. Tidak mencakup pada semua manusia. Padahal semua manusia itu macam-macam. Ada yang bisa menulis, ada juga yang tidak bisa menulis. Munakis lah bahasanya. Kemudian wal kalamu fil azali yusamma hitaban wa yatanawwa'u fil asahhi. Dan kalam fil azal di saat azali yusamma, kalam di sini maksudnya kalam nafsi. Yusamma dinamakan hitaban terhadap hitab. Wa yutanawwa'u dan beragam atau bermacam-macam fil asohi menurut qaul asoh. Kalau pendapat asoh bahwa kalam nafsi di zaman azali dapat disebut hitab secara hakikat, karena memposisikan perkara makdum atau perkara yang belum wujud yang nantinya akan wujud sebagai perkara mewujud. Dikatakan di dalamnya haqiqatan fil asahi bitanzilil ma'dum alladhi sayujadu manzilatal wujud, manzilatal mawjud. Itu menurut qaul asah. Yatanawwa'u fil asahi, dan ia macam-macam bentuk. Kalam nafsi itu kalau pendapat asah, kalam nafsi di azali fil azal, di zaman azali sudah berbentuk macam-macam. Kenapa? Karena memposisikan perkara belum wujud, makdum, yang nantinya akan wujud sebagai perkara yang mewujud. Walaupun dia tidak wujud, karena dia akan wujud, akan ada,
dia diposisikan sebagai perkara maujud. Yatanawwa'unya ini pada apa saja? Di dalamnya disebutkan ila amrin wa nahyin wa khobarin wa wairiha, masuk pada amar, khobar dan lain sebagainya. Wan nadharu, dan nadhar. Apa yang dikatakan nadhar? Fikrun, yaitu berfikir, fikiran yu'addi yang menyampaikan ila ilmin terhadap ilmu, au i'tiqadin atau i'tiqad, prinsip, au dhannin atau dhan, dugaan. Yang dikatakan nadhar itu adalah berfikir yang dapat menyampaikan ayu soluh atau yusiluh, yang bisa menyampaikan terhadap sebuah keyakinan atau apa pendirian, i'tiqad atau dhan, itu sudah dikatakan nadhar kalau bisa sampai pada ketiga ini. Mengenali sesuatu bila hukmin tanpa penyandaran, tasawurun bila hukmin tanpa penyandaran hukum, tasawurun disebut tasawur, wabihi sedangkan idrak, tasawurun sedangkan idrak dengan penyandaran, bihukmin berarti wabihukmin begitu takdirannya, tasawurun bitasdiqin maka disebut tasawur sekaligus tasdik. Jadi tasawur itu hanya sebuah identifikasi, sebuah gambaran saja, dan tasdik di sini penganggapannya. Wahuwa, dan tasdik itu al-hukmu, yaitu hukum. Kemudian tasawur, yang dikatakan tasawur apa? Mencapai atau pencapaian akal pada suatu makna yang sempurna tanpa disertai hukum, yaitu tasawur. Sebagai contoh, kita melihat kita menggambarkan atau menemukan suatu gambaran terhadap seseorang secara sempurna, itu tasawur, hanya bisa menggambarkan, berangan-angan. Sedangkan tasdik itu mencapainya akal pada suatu makna yang sempurna. Lah di sini disertai penyandaran hukum, tadi tidak disertai dengan penyandaran hukum. Contoh, al-alamu hadithun. Apa hadisun di sini? Alam. Yakni alam ini hadis baru. Nah, ini hukumnya. Maka di sini dikatakan tasawurun bitasdik. Kenapa ya? Karena sudah ada hukumnya hadis. Tadi kan kalau tanpa hukum dikatakan tasawur, hanya bisa dipikirkan saja, tidak bisa dihukumi hadis atau tidaknya. Begitupun dengan contoh yang lain. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Lah ini sudah ada hukumnya Zaid datang, yakni datang ini adalah hukum bagi Zaid. Maka dikatakan tasawurun bitasdik. Namun kalau cuma tergambar Zaid seperti apa, itu masih belum menjadi sebuah hukum. Tidak ada hukum di situ, maka hanya dikatakan tasawur. Selanjutnya, wajazimuhu illam yakbal taghayyuran fa'ilmun wa illa fa'tiqadun sahihun. Ini pembahasannya sangat ada kaitan erat juga dengan wal idraku bila hukmin, dan juga dengan wan nadharu fikrun yuaddi ila ilmin aw i'tiqadin aw dhannin, dan agak sedikit panjang tentunya. Nah, maka pembahasan ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Semoga Allah tetap memberi kesehatan pada kita dan dicukupkan pada kali ini hingga sampai pada pembahasan tasawurun, yakni tasawur dan tasdik dulu. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تهاني الحب تسبقنا إليها وتنثور وردانا